Tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah tahun 2024 telah dimulai. Tahapan demi tahapan kini telah berlangsung. Polres Mimika selaku penanggung jawab keamanan tentunya telah bersiap diri menghadapi gangguan keamanan selama pelaksanaan tahapan pilkada dengan melakukan simulasi sistem pengamanan kota. Disimulasikan dari Posko Operasi Mantap Paraja, Kepala Operasi atau KAOPS menerima laporan dari Satuan Tugas atau Satgas Preemptif bahwa akan ada rencana kampanye terbuka oleh pasangan calon atau paslon kepala daerah pada tanggal 14 Agustus 2024 di lapangan X Pasar Swadaya Timika. Sebelum dilaksanakannya pengamanan guna kelancaran dan keamanan penyelenggaraan kampanye, KAOPS memberikan arahan, pembagian tugas dan plotting personil kepada seluruh Satgas. Selanjutnya, Subsatgas Pengamanan Objek Kegiatan bersama tim penjinak bom atau JIBOM Brimob Batalion B Polda Papua melakukan sterilisasi di sekitar lokasi kampanye untuk memastikan clear dan tidak terdapat benda-benda yang mencurigakan atau bom. Sementara, Satgas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Arus Lalu Lintas atau Kamsel Tipcar Lantas melaksanakan pengaturan lalu lintas di sepanjang Jalan Yosudarso untuk memastikan kampanye akbar tidak mengganggu arus lalu lintas. Terlihat massa simpatisan paslon berjumlah 5.000 orang memadati lapangan kampanye dengan membawa alat peraga berupa poster dan tulisan. Massa simpatisan bersorak menyebut nama paslon sebagai bupati. Dari kejauhan, rangkaian kendaraan pengawalan serta iring-iringan dari massa pendukung calon kepala daerah melewati pintu masuk lapangan kampanye. Tiba di lokasi kampanye, calon kepala daerah dengan pengawalan dari Walpri turun dari kendaraan dan menaiki tribun kampanye. Terlihat calon kepala daerah berjalan dengan pengawalan formasi ketupat dari Walpri. Tiba di tribun, calon kepala daerah berdiri di podium dan memulai orasi kampanyenya dengan meneriakkan tagline-nya. Saat berorasi, tiba-tiba terlihat dua orang menggunakan ransel berusaha naik ke atas tribun sambil membawa senjata tajam. Dengan adanya aksi ancaman yang membahayakan jiwa bagi calon kepala daerah, maka Subsatgas Pamwal VIP melakukan escape dari tribun lapangan kampanye menuju kendaraan rangkaian Pamwal dan selanjutnya calon kepala daerah dievakuasi ke sebuah hotel. Melihat kedua pelaku yang tergeletak dengan kedua tas di sisi pelaku yang dicurigai berisi benda berbahaya, maka KAOPS memerintahkan personil Satgas Preventif membuat perimeter dengan radius 100 meter agar tidak ada masyarakat yang mendekat. Selanjutnya, KAOPS meminta bantuan BKO unit Gegana atau tim JIBOM untuk melakukan penjinakan bom dan memindahkan bom tersebut ke lokasi yang aman untuk dilakukan diskapter. Setelah bom berhasil dijinakan, KAOPS Res memerintahkan Subsatgas Dokes untuk melakukan evakuasi terhadap pelaku menggunakan ambulans menuju rumah sakit untuk dilakukan autopsi guna mengetahui identitas pelaku. Situasi di sekitar area kampanye sudah terkendali dan massa berangsur-angsur membubarkan diri. Disimulasikan dari Posko Operasi Mantap Paraja, Kepala Posko menerima laporan dari Satgas Preemptif bahwa akan ada rencana penertiban baliho di wilayah Kabupaten Mimika. Patroli gabungan skala besar pun dilakukan untuk menciptakan suasana aman, damai menjelang pemungutan suara. Dalam perjalanan, tim patroli gabungan menemukan beberapa alat peraga dan pamflet paslon masih terpasang, sehingga dilakukan penertiban dan penurunan alat peraga. Saat penertiban alat peraga kampanye berlangsung, terlihat sekelompok massa simpatisan paslon menolak untuk menurunkan spanduk milik paslon tersebut, sehingga terjadi ketegangan dengan petugas Satpol PP dan Bawaslu.
Personel gabungan TNI dan Polri langsung mengamankan orang tersebut dengan kendali tangan kosong. Selanjutnya dibawa ke Polres Mimika untuk dilakukan pemeriksaan. Disimulasikan dari Posko Operasi Mantap Praja, Kepala Posko menerima laporan dari anggota pengamanan tempat pemungutan suara atau TPS bahwa di TPS 01 ada 2 orang masyarakat dalam kondisi pengaruh minuman keras ingin melakukan perusakan TPS dan penganiayaan terhadap petugas TPS. Mendapati laporan tersebut, Satgas Preventif menyiapkan anggota untuk merespon dan mendatangi TKP, kemudian mengamankan pelaku tersebut serta membawanya ke Polres Mimika guna dilakukan proses lebih lanjut. Disimulasikan dari Posko Operasi Mantap Praja, Kepala Posko menerima laporan dari Satgas Preventif bahwa akan ada rencana aksi unjuk rasa oleh pendukung salah satu paslon di kantor KPU di Jalan Hasanuddin pada tanggal 2 Desember 2024. Dalam unjuk rasa ini, massa meminta agar Ketua KPU dicopot karena tidak puas dengan kinerja Ketua dan Komisioner KPU pada tahap rekapitulasi suara yang diduga syarat akan kecurangan. Saat unjuk rasa berlangsung, Kasub Satgas Binmas melakukan himbauan kepada massa agar berunjuk rasa secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak bertindak anarkis. Dengan adanya aksi massa di depan kantor KPU yang mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Satgas Kamsel Tipcar Lantas langsung melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan yang akan melintas di Hasanuddin. Tiba-tiba, massa lainnya datang di depan kantor KPU. Kasub Satgas Pengamanan tempat penyelenggara menarik mundur anggotanya. Penanganan aksi dan unjuk rasa pun dilanjutkan oleh Satgas Preventif yaitu Dalmas Awal dari Satuan Samapta Polres Mimika sebanyak 1 SST yang dibekali dengan tali Dalmas. Akan tetapi, Dalmas Awal semakin terdesak oleh massa yang terus melakukan tindakan pendorongan sehingga dilakukan lapis ganti dari Dalmas Awal ke Dalmas Lanjut guna melakukan upaya untuk membubarkan massa. Mereka melakukan upaya pendorongan massa, sementara Danki Dalmas terus memberikan himbauan agar unjuk rasa dilaksanakan secara damai. Himbauan tersebut tidak dihiraukan massa, sehingga dilakukan penyemprotan dengan water cannon. Hal ini tidak menyurutkan aksi massa, bahkan massa semakin beringas dengan melakukan pelemparan ke arah petugas. Melihat perkembangan situasi yang semakin anarkis, Danki Dalmas Lanjut melaporkan kepada Kaops untuk meminta perkuatan Satgas Tindak, yaitu pasukan Huru-Hara atau PHH Brimob Batalion B Polda Papua yang telah disiagakan. Danki PHH mengambil alih komando dan memimpin tahapan demi tahapan. Tahapan pendorongan kemudian dilakukan PHH Brimob dengan backup dari Dalmas Lanjut. Danki PHH Brimob terus memberikan himbauan kepada massa untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Tindakan massa semakin anarkis, sehingga Danki PHH Brimob melanjutkan tahapan penindakan dengan menembakkan water cannon ke arah massa. Hal ini bertujuan untuk memecah konsentrasi massa dan diharapkan massa dapat membubarkan diri. Danki PHH Brimob kembali memberikan himbauan. Akan tetapi massa yang terprovokasi tidak menghiraukan himbauan dan bertindak lebih anarkis lagi. Sehingga Danki PHH melanjutkan tahapan dengan menembakkan gas air mata ke arah massa. Setelah dilakukan penembakan gas air mata oleh PHH Brimob, massa anarkis tetap tidak ingin membubarkan diri, maka kembali dilakukan pendorongan. Massa yang beringas menyerang aparat hingga salah satu aparat terluka. Situasi semakin memanas. Massa melakukan aksi anarkis secara spontan dan sporadis dengan melakukan perusakan objek vital, penjarahan, dan pembakaran minimarket. Melihat perkembangan situasi, Danki PHH Brimob segera melaporkan hal tersebut kepada Kasatgas Tindak untuk meminta bantuan tim Detasmen 45. Satuan Detasmen 45 merupakan pasukan Power on Hand Kapolda
sehingga Kaups dalam menurunkan Detasmen 45 Brimob harus meminta izin kepada Kapolda Papua selaku PJKO. Setibanya di TKP, Komandan Tim Detasmen 45 memberikan peringatan agar massa menghentikan aksi anarkis. Massa semakin agresif dan tidak terkendali. Dengan mempedomani Perkap nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan Polri, Komandan Tim Detasmen 45 melanjutkan tahapan penindakan kepada pelaku yang dinilai agresif yang bersifat segera. Lontaran Volcano berisi amunisi gas air mata menjadi tahapan penindakan berikutnya yang dilakukan oleh Tim Detasmen 45. Tindakan ini bertujuan untuk mengurai dan memecah kekuatan kelompok massa menjadi bagian yang lebih kecil. Karena massa tetap melakukan tindakan-tindakan anarkis dan Tim Detasmen 45 memerintahkan Tim Raja Wali 1 dan 2 membentuk formasi agar ruang gerak pengunjuk rasa semakin terdesak. Dan Tim Raja Wali memerintahkan untuk melakukan penembakan gas air mata dan melakukan penindakan untuk memecah konsentrasi massa. Massa berhasil terpecah belah dan membubarkan diri meninggalkan kantor KPU. Pada saat massa membubarkan diri, dalam perjalanan kelompok massa tersebut melakukan pembakaran terhadap kendaraan petugas sehingga Kapolres Mimika meminta bantuan damkar pemerintah Kabupaten Mimika untuk memadamkan api dengan dikawal personel Satuan Sabhara. Saat ini situasi KPUD Mimika sudah kembali kondusif. Satgas Preventif, Satgas Preventif, dan Satgas Kamsel Tipcar Lantas serta Satuan TNI melaksanakan cooling system dengan melakukan patroli dialogis dalam rangka memulihkan situasi Kamtipmas pasca unjuk rasa anarkis. Sementara personil damkar memadamkan api sisa-sisa pembakaran oleh massa. Seluruh personel turut serta dalam proses pemulihan situasi ini hingga wilayah sekitar kantor KPU benar-benar dinyatakan kondusif. Kasub Satgas Dokes bersama Dinas Kesehatan Pemda Mimika memberikan pelayanan medis kepada masyarakat maupun petugas pasca penanggulangan gangguan keamanan dan rusuh massa. Dengan situasi yang telah dinyatakan kondusif, seluruh personel Satgas melakukan kegiatan konsolidasi. Demikianlah latihan simulasi pengamanan kota yang dilakukan oleh Satgas Operasi Mantap Raja Chartens Polres Mimika dalam menanggulangi gangguan keamanan dalam tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Semoga dalam latihan simulasi pengamanan kota ini dapat memberikan gambaran kepada seluruh personil dan jajaran serta stakeholder terkait guna menghadapi Pilkada Mimika tahun 2024.